Oke, baik. Selamat pagi, siang, dan sore, serta malam kepada Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan mempresentasikan dari kelompok MSDM mengenai PT Satu Biji Bukan Dua Biji yang kami buat sendiri. Di sini kami tidak sendiri. Pokoknya ada beberapa kelompok, ada Satria, terus ada saya sendiri, Loka, terus ada Dava, ada Mahardian, dan juga ada Nashwa Intan. Oke, baik, di sini next. Baik, di sini kita membuat perusahaan kita sendiri yang namanya PT Satu Biji Bukan Dua Biji. Itu adalah sebuah PT biji kopi yang berkontribusi sebagai perusahaan supplier biji kopi dengan kualitas yang dijaga baik menghasilkan biji kopi dengan aroma yang khas untuk kebutuhan bisnis F&B seperti rumah makan, kafe, atau mungkin kedai kopi. Dengan menjaga kualitas dan kesuburan tanah yang tepat, PT kita ini menghasilkan biji kopi yang khas dan terasa nikmat serta berbeda dengan biji-biji yang lainnya, seperti itu. Next. Oke, langsung rencana MSDM ya. Jadi di sini kita mempunyai proses seleksi yang dimana kami memiliki kinerja SDM yang tepat dan tidak sembarang orang dari mulai petani, lalu ahli kopi terbaik, lalu buruh, dan gimana cara orang tersebut memiliki pengetahuan mengenai dunia perkopian walau hanya dasarnya saja. Lalu untuk skema kompensasinya itu, jadi kita memiliki yang namanya pelatihan awal atau kita tambahkan training biasanya di perusahaan-perusahaan ternama itu memperkenalkan dari lingkungan perusahaan terlebih dahulu buat SDM agar beradaptasi, dari lingkungan sebelumnya atau mungkin yang baru-baru, dari yang baru-baru masuk industri seperti itu. Terus, setelah itu gimana caranya kita melakukan pelatihan yang memberikan efek positif terhadap pengetahuan SDM baru mengenai dunia perkopian, entah itu di bagian soft skill maupun hard skill-nya. Jadi, dari dunia perkopian ini sehingga nanti, kita bisa memastikan, dari SDM ini bisa mengikuti permintaan pasar dan rasa kopi yang tepat bagi customer-nya, seperti itu. Next. Baik, selanjutnya Dava, silakan. Oke, selanjutnya ada tujuan pelatihan. Satu, meningkatkan keterampilan dan pemahaman setiap karyawan sesuai peran mereka. Dua, menjamin kualitas biji kopi dari hulu ke hilir tetap terjaga. Tiga, membangun budaya kerja profesional dan produktif di seluruh level organisasi. Selanjutnya adalah pelatihan awal. Pertama, petani. Pengenalan dasar budidaya kopi, cara pemangkasan, penyiangan, dan panen awal. Selanjutnya, supir. Pengenalan rute distribusi, SOP pengiriman, etika berkendara, dan perawatan ringan kendaraan. Next. Selanjutnya, auditing. Pengenalan mesin pengolah kopi, SOP penggunaan alat, dan pemeliharaan dasar. Dua, selanjutnya customer service, etika melayani pelanggan, pengenalan produk kopi perusahaan, dan simulasi komunikasi awal. Selanjutnya petani dan buruh kebun, teknik budidaya kopi modern, pemupukan berkelanjutan, pemanenan dan tepat. Selanjutnya sopir, manajemen rute dan waktu, perawatan kendaraan, dan keselamatan berkendara. Next. Selanjutnya, pelatihan lanjutan, engineering, teknik mesin dan alat pengolah, perawatan mesin, pengolahan, efisiensi energi, troubleshooting. Selanjutnya, ahli kopi, coping test lanjutan, profiling rasa, tren industri kopi global. Selanjutnya, HRD dan manajer, manajer SDM, kepemimpinan, evaluasi kinerja, hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya, audit internal,
pelapor keuangan, auditing operasional, penggunaan software akuntansi. Selanjutnya, customer service, komunikasi pelanggan, penanganan keluhan, dasar-dasar penjualan B2B. Baik, yang selanjutnya di sini masuk ke materi sistem K3. Di sini sistem ini kami rancang dari mulai beberapa bagian sumber daya manusia, dari mulai keamanan kerja dan kesehatan kerja. Kami memiliki program 1 bulan konsultasi karyawan per bidang dengan beberapa kendala serta evaluasi, serta 3 bulan sekali kami adakan acara bonding untuk mengisi keakraban karyawan dan chemistry di setiap bidang agar saling mengenal satu sama yang lainnya. Di sini keamanan kerja pastinya nomor 1, seluruh SOP yang sudah disediakan di beberapa bidang seperti pengecekan mesin kendaraan, pengecekan mesin pabrik secara berkala, pengecekan pupuk dan tanah, serta riset bibit kopi pilihan dan cuaca. Dan selain itu, kami menyediakan asuransi kecelakaan kerja bagi setiap sumber daya manusia di mana agar sewaktu-waktu terjadi kecelakaan ringan ataupun berat, bisa diatasi dengan kesehatan yang terjamin dari perusahaan. Lalu selanjutnya ada strategi talent management dari PT 1 biji, bukan 2 biji. Di sini kami berdiskusi untuk strategi talent management, yaitu ada yang pertama talent identification, mengidentifikasi karyawan berpotensi tinggi di berbagai lini kerja, misalnya seperti petani, supir, engineer, atau customer service. Lalu metode penilaian kinerja, rekomendasi atasan, hasil pelatihan, dan asesmen. Tujuannya adalah untuk memastikan talenta terbaik mendapat pengembangan yang tepat. Lalu yang kedua ada pengembangan talent, yaitu menyediakan jalur karir yang jelas untuk semua posisi. Contoh, petani menjadi koordinator lahan, lalu menjadi manajer kebun. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan motivasi, loyalitas, dan upskilling karyawan. Next. Ya, selanjutnya 3 job rotation and job recruitment. 1. Rotasi, memindahkan karyawan antar peran untuk memperluas skill. 2. Engagement, menambah tanggung jawab agar lebih menantang. 3. Tujuan mengurangi kejenuhan, meningkatkan fleksibilitas dan kesepian kepemimpinan. 4. Manajemen kinerja. 1. Evaluasi kinerja 2 kali setahun berbasis indikator kuantitatif dan kualitatif. 2. Hasil digunakan untuk promosi, bonus, dan pengembangan karyawan. 3. Tujuan memastikan karyawan berkembang dan berkinerja tinggi. Next. Ya, terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.